Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kartu as Liga 1 ada di PSIM. Nah, bagaimana ceritanya kok kartu as Liga 1 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, seperti yang kita lihat bersama, PSIM sudah melakukan training pertamanya ataupun sesi latihan pertamanya kemarin di Mandala Krida dengan disaksikan oleh ribuan, bahkan ya mungkin ribuan lah ya, ribuan Braja Musti dan The Maiden dan PSIM fans lainnya ya. Latihan perdana saja disaksikan ribuan supporter oleh PSIM ini. Nah, berarti memang supporter dari PSIM Jogja sendiri saya rasa itu sangat rindu sekali ke kasta 1 Liga 1 ya. Ya mungkin karena banyak faktor ya, karena rivalnya sudah berada di Liga 1 juga bisa jadi ya mungkin karena kota terdekatnya PSS Sleman itu ya ada berada di Liga 1 ya, itu karena faktor-faktor itu yang mendorong mereka itu harus cepat masuk ke Liga 1 gitu ya. Nah, PSIM ini sendiri kan persiapannya juga cukup oke kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat secara pribadi memang cukup bagus ya daripada tim-tim lainnya. Memang PSIM ini sudah melakukan persiapan yang cepat. Nah, kalau soal persiapan cepat PSIM memang oke. Selain habis ditinggal Seto, mereka itu langsung menunjuk pelatih dengan cepat, yaitu Imran. Itu langsung tunjuk. Lalu mereka itu langsung transfer pemain. Banyak pemain yang dulu dipertahankan seperti Habibin, terus ada AP Putra Dewa ini juga kemarin itu cukup menonjol ya, dua pemain ini di tangan coach Seto itu. Nah, dua pemain ini dipertahankan oleh PSIM. Selain pemain lama yang dipertahankan, banyak PSIM mendatangkan pemain-pemain baru ya. Ya, sisi lain kalau saya lihat pemain-pemain baru dari PSIM ini yang diperkenalkan ya saat ini itu masih belum ada yang cukup nama tenar ya, ataupun punya nama besar lah di Liga 1, masih belum ada. Ya seperti nama-nama yang kemarin di Persis ataupun di PSS waktu naik Liga 1 seperti Eloko, seperti Beto dan lain itu belum ada. Tapi ada nama-nama tenar seperti Alina Soka, itu pemain-pemain yang gelandang-gelandang cukup oke didatangkan oleh PSIM Yogyakarta sendiri. Mereka saya rasa ya kalau dari segi pemain mereka seperti tahun kemarin kayaknya memanfaat apa yang ada di bakatnya pemain tok wae gitu. Berarti perlu bintang-bintang kayaknya. Nah, tetapi seperti kembali ke judul, PSIM ini akhirnya mendatangkan kartu as dalam arti ya pemain ini itu selalu membawa timnya dari manapun ya, mungkin dari Persebaya, PSIS Semarang ataupun PSS Sleman itu selalu naik ke Liga 1. Kartu as ini menurut pandanganmu Cuk, kalau dari segi transfer pemain PSIM ini gimana ini? Ya, untuk PSIM mungkin tidak membeli nama-nama tenar sekelas Liga 1, tapi kalau dilihat-lihat itu mereka membeli pemain tenar di Liga 2 atau mungkin yang berpengalaman di Liga 2 seperti Elina Soka. Dia kan berpengalaman di Persis Solo atau di Liga 2. Dia punya skill kualitas tapi untuk level Liga 2. Terus rival Astori, dia nggak usah ditanya, kalau ini sudah terkenal banget ini di level Liga 2. Dia sering membawa tim-tim yang dinaunginya itu lolos Liga 1. Nah, tapi kalau dilihat PSIM ini peningkatannya ada untuk level pemain. Kalau dilihat dari kemarin itu kan ya pemain yang di Liga 2 pun jarang terkenal. Tapi kalau yang sekarang itu untuk pembeliannya terkenal di level Liga 2. Tapi untuk level nasional nggak terkenal. Tapi ya ini kan dari Coach Imran mungkin tahu kualitasnya ya, tahu detail kualitasnya. Mungkin ini cocok skema taktiknya lah nanti ke depannya. Saya harap sih begitu ya. Banyak supporter PSIM Yogyakarta sendiri ini pesimis juga, karena memang banyak yang menanyakan mana ini pemain bintangnya, mana ini. Ya mungkin yang didatangkan itu sesuai dengan kriteria pelatih juga ya. Saya juga tidak tahu ya, tetapi memang persaingan Liga 2 ini sekarang cukup ketat. Nah, kembali ke topik lagi, kartu as tersebut yaitu ada rival Astori ya, walaupun belum diperkenalkan di publik untuk saat ini ya. Untuk saat ini rival Astori belum diperkenalkan ke publik, tetapi rival Astori sendiri sudah mengikuti latihan PSIM sejak ya mungkin udah seminggu 2 mingguan lah
rival Astori sudah mengikuti latihan, tapi juga belum diperkenalkan ke publik atau masih seleksi atau bagaimana saya juga kurang tahu, atau masih dinego harga saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau misal pun jadi, rival Astori ini pernah membawa Persebaya promosi, pernah membawa PSIS promosi, pernah membawa PSS Sleman promosi, pernah membawa Borneo bahkan. Nah, yo banyak lah tim-tim yang pernah dibawa pemain ini untuk promosi ke Liga 1. Ya bisa dibilang pemain tersebut itu bisa menjadi kartu as. Tapi kalau untuk Liga 2 tahun ini itu saya rasa ya persaingan cukup ketat sekali. Di sisi lain itu beda dengan tahun-tahun yang dulu-dulu. Kalau banyak yang menyebutkan perlu pemain bintang iso munggah Liga 1 seperti Persik Kediri dan lain-lain. Ya mungkin pada saat waktu Persik Kediri naik ke Liga 1 itu klub-klubnya itu masih pemainnya ya belum setenar sekarang gitu. Maksudnya dalam arti bahkan tahun kemarin di tahun Persis naik kasta juara itu ada Rans dengan banyak pemain bintang. Ada Persis Solo sendiri dengan bahkan cadangannya Persis bintang kabeh. Ada dari Dewa United, pemainnya semua juga bintang, banyak yang bintang. Bahkan seperti pemain senior Zumafo itu juga didatangkan. Ya, memang persaingan cukup ketat juga ya Liga 2 musim kemarin dan musim ini pun saya rasa cukup ketat dikarenakan memang persiapan juga panjang. Ada klubnya Atta itu sekarang sudah mulai persiapan. Mereka baru saja merekrut Herman Zumafo juga. Wow, itu juga cukup persiapan cukup matang gitu. Makanya kalau menurut pandangan pribadi mendatangkan rival Astori saja apakah cukup untuk PSIM Yogyakarta ini naik kasta atau bagaimana ini? Setelah nanti rival Astori bergabung, apakah kutukan tersebut itu dipecahkan atau rival Astori memang bisa menjadi kartu as ini? Sangat tidak cukup ya John. Jangan berbicara soal Persik Kediri lagi. Hal itu sudah beda. Ya mungkin untung-untungan lah model kayak ngono kuwi kan dengan dana sangat hemat, dengan pengeluaran sangat hemat tapi bisa bisa lolos Liga 1 atau ibaratnya itu dana minimal hasil maksimal. Itu kalau dalam sepak bola hanya ada ya bejan lah ya. Tapi kalau pengen bener-bener siap untuk lolos Liga 1 ya minimal membeli pemain berpengalaman lah, atau bahasanya itu enaknya itu pemain naturalisasi. Itu penting itu kadang. Karena mereka itu ya secara fisik sangat oke, secara pengalaman ya sangat oke. Itu penting ini. Ya kalau mau sih itu kan nanti ya juga semua tergantung Coach Imran. Kalau Coach Imran sendiri memang ya ada progres atau ada bukti bahwa beliau ini pernah membawa PSIS itu bersaing di papan atas dengan skuad yang muda-muda. Ya. Tapi kan beda tim, beda cerita, beda kondisi juga kan. Kalau pengen cari aman ya itu membeli pemain-pemain berpengalaman atau pemain naturalisasi. Betul sekali ya. 2 tahun terakhir ini memang Liga 2 itu sangat berbeda dengan 2 tahun ke belakang ya. 2 tahun ke belakang mungkin masih banyak klub-klub Indonesia itu yang finansialnya juga biasa-biasa aja, karena memang mereka itu memanfaatkan finansial yang biasa-biasa aja ya, memberi pemain yang cuman biasa-biasa gitu aja. Ya mungkin dulu ada PSS Sleman dengan mengagetkan ibaratkan ini downgrade Eloko dan lain-lain, banyak pemain bintang, lalu mereka juga hasilnya juga juara kan ya, seperti itu maksudnya. Ya kita tidak pesimis ya, tapi kan tidak meremehkan ataupun bagaimana, tapi kan memang kayaknya saya juga feeling pribadi itu tradisinya memang sudah seperti itu. Kalau untuk mau naik Liga 1 ya pasti adalah 1, 2 atau 3 pemain itu pasti ada kayak gitu ya. Apalagi kalau dari sekarang ada dari Persipura Liga 2. Persaingan Liga 2 itu tidak mudah kalau menurut pandangan saya pribadi. Walaupun Persis Solo, Rans itu udah naik kasta, tapi seperti Bekasi FC, klubnya Atta, lalu ada Persela Lamongan, ya mereka sudah mulai persiapan juga loh. Terus ada Persipura Jayapura terdegradasi, bahkan wakil Papua sekarang 0. Kalau saya feeling Papua pasti naik kasta lagi. Kalau saya feeling pribadi itu
terus ada ya banyak klub lain seperti Persijap Jepara. Kalau dari Jateng sendiri ada Persijap Jepara, ada PSS Cilacap ya. Nanti kalau dari Yogyakarta ya ada PSIM. Dari Jawa Timur terutama yang naik kemarin itu banyak, ada dari Gresik United, ada Deltras dan lain-lain banyak. Ya itu sebuah, ya ibaratkan itu ya ancaman lah, ibaratkan seperti itu. Ya semoga saja PSIM itu ke depan bisa bermain bagus ya dengan ditangani Coach Imran ini. Menurut pandanganmu Cuk, gimana ini Coach Imran ini? Ya, memang secara yang kita bahas tadi, Coach Imran pernah menunjukkan bukti bahwa dia bisa mengolah pemain muda dan bisa bersaing di Liga 1. Tapi kan ya tidak bisa diterapkan apa ya, mentah-mentah lah ya. Mungkin di Liga 1 beliau itu chemistry-nya bagus sama pemain PSIS, tapi kan kita nggak tahu di PSIM nanti. Yang memang sangat diwaspadai Persipura sih. Mereka punya DNA juara. Jadi ya seperti John tadi bilang, ya mereka itu hampir pasti lolos, karena punya DNA juara. Tapi kalau untuk PSIM sendiri, saya prediksi 8 besar itu lolos. Tapi kan nanti di semifinal atau di 50-50 karena menghadapi tim-tim kuat. Kalau skuadnya masih segini. Ya, itu saya juga feeling seperti itu sih, sama seperti feelingmu tadi. Ya memang Liga 2 persaingannya sangat ketat, tidak bisa dipungkiri lagi Liga 2 tahun ini dan tahun kemarin itu memang beda. Nah, saya harapkan hasil yang terbaik untuk klub PSIM Yogyakarta sendiri. Nah, mungkin itu dulu perbincangan kita tentang PSIM Yogyakarta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.